Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Operasi tulang belakang Milan Skriniar jadi kabar buruk untuk Inter Milan. Milan Skriniar telah menjalani operasi tulang belakang Kamis 20 April 2023 waktu setempat. Pemain Inter Milan ini diharapkan untuk melakukan pemulihan yang optimal. Laporan Gazzetta dello Sport menjelaskan situasi Skriniar saat ini akan jadi kabar buruk bagi Inter. Sang pemain diperkirakan akan absen cukup lama. Belum jelas memang berapa lama waktu yang dibutuhkan sang pemain untuk bisa merumput lagi. Perkiraannya, Skriniar akan absen di 2 leg semifinal Liga Champions melawan AC Milan. Luka Modric sedikit lagi dapat kontrak baru di Real Madrid. Luka Modric akan jadi pemain veteran selanjutnya yang kontraknya diperbarui oleh Real Madrid. Peresmiannya diketahui tinggal sedikit lagi. Presiden Real Madrid Florentino Perez lah yang memberitahunya kabar gembira tersebut. Kendati demikian, Modric kemungkinan hanya akan mendapatkan durasi kontrak pendek. Pembaruan kontrak yang sedang digodok oleh tim adalah kontrak berdurasi hingga 2024. Modric juga ternyata tidak ribet soal nilai kontrak. Selama masih membela Madrid, pemangkasan gaji di kontrak barunya tidak begitu menyebalkan. Geram dikaitkan dengan Barca, Gundogan tegaskan bahagia di Manchester City. Kontrak Gundogan bersama Manchester City akan berakhir pada akhir musim dan telah dilaporkan bahwa ia akan bergabung dengan Barcelona dengan status bebas transfer. Namun gelandang Jerman ini mengatakan bahwa ia belum memutuskan akan bermain untuk siapa ketika musim 2023-2024 dimulai. Gundogan lebih memilih fokus menyelesaikan sisa musim ini bersama Manchester City ketimbang membicarakan masa depannya. Masa depan saya belum diputuskan, tentu saja ada pembicaraan di balik layar, tapi saya tidak akan menjelaskannya sekarang. Jelas Gundogan dilansir dari laman Manchester Evening News. Andy Carroll cetak gol tangan Tuhan, dapat kartu merah kemudian. Andy Carroll belum berhenti membuat sensasi. Usai diganjar kartu merah karena melanggar Casemiro di Piala FA pada Januari lalu, ex-striker Liverpool yang kini membela Reading itu diusir wasit karena ketahuan mencetak gol memakai tangannya. Hal itu terjadi saat Reading ditahan imbang Luton Town 1-1 dalam lanjutan divisi Championship. Chelsea Bayern Munich sepakati transfer Anthony Berry. Seperti dilaporkan The Athletic, Chelsea sepakat melepas Berry ke Bayern. Raksasa Bundesliga itu setuju membayar kompensasi untuk asisten asal Inggris itu sebesar 1 juta pound sterling atau sekitar 18,6 miliar rupiah. Berry memang menjadi incaran Tuchel untuk membantunya di Bayern. Sebelumnya, keduanya sempat bekerja sama di Chelsea. Sebelumnya, Chelsea diklaim ragu melepas Anthony Berry mengingat ada potensi bertemu dengan Bayern Munich di semifinal Liga Champions. Usai kedua tim tersingkir, kesepakatan akhirnya tercapai. Kasus suap wasit Barcelona, bos Sevilla kritik Joan Laporta. Laporta menghadiri Majelis Umum La Liga Rabu 19 April 2023. Dalam kesempatan itu, dia memberikan penjelasan terkait skandal suap yang didakwakan kepada Barcelona. Laporta membantah Barcelona menyuap ex-wakil Presiden Komite Wasit Spanyol Jose Maria Enriquez Negreira. Klarifikasi oleh Laporta tidak memuaskan peserta majelis. Bos La Liga Javier Tebas menilai penjelasan Presiden Barcelona itu tidak meyakinkan. Pendapat senada diberikan Jose Castro. Bos Sevilla tersebut masih mempertanyakan uang dalam jumlah besar yang diberikan Barcelona kepada Negreira. Sevilla versus MU kalah 0-3, setan merah tersingkir dari Liga Eropa. Sevilla versus MU tersaji di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan. Tim tuan rumah unggul 1-0 pada babak pertama via gol Youssef En-Nesyri. Sevilla menambah 2 gol di babak kedua lewat Loic Bade di menit ke-47.
Dan gol kedua En-Nesyri di menit ke-81. That always looked likely. Is it in? Laga tuntas untuk kemenangan Sevilla 3-0. Hasil ini mengantarkan Sevilla ke semifinal Liga Eropa 2022-2023. MU mengepak koper lebih cepat dan kembali gigit jari di pentas Eropa. Sporting versus Juventus, imbang 1-1, Sinyonya tua ke semifinal. Sporting CP versus Juventus berlangsung di Stadio Jose Alvalade pada leg kedua babak perempat final Liga Eropa. Sinyonya tua unggul cepat ketika laga baru berjalan 9 menit lewat Adrien Rabiot. Namun kemudian pelanggaran Rabiot kemudian berbuah hadiah penalti di menit ke-20. Marcus Edwards bisa mencetak gol lewat titik putih untuk membuat skor 1-1. Kedudukan tersebut bertahan hingga turun minum. Tak ada gol tambahan yang hadir di babak kedua. Laga berakhir imbang 1-1. Hasil ini membawa Juventus melaju ke semifinal. Mereka unggul agregat 2-1 setelah pada leg pertama menang 1-0 di Allianz Stadium. Barisan belakang MU lawak. MU kelabakan meladeni permainan agresif Sevilla selama 2 kali 45 menit. Hasilnya Manchester Merah dipaksa menyerah 3 gol tanpa balas. Joseph En-Nesyri menjadi pahlawan Sevilla lewat brace ke gawang MU. 1 gol Los Palanganas lainnya disumbang Loic Balde. 2 gol yang dicetak En-Nesyri memiliki kesamaan dalam prosesnya. Semuanya berawal dari kesalahan pemain belakang Manchester United. Ini menjadi kali kedua lini belakang MU tampil bobrok menghadapi Sevilla. Pada leg pertama, 2 bek mereka yakni Maguire dan Tyler Malacia bikin gol bunuh diri yang membuat skor imbang 2-2. Erik ten Hag masih percaya si tukang blunder David De Gea dan Harry Maguire. Pelatih Manchester United Erik ten Hag menyatakan masih percaya pada David De Gea dan Harry Maguire walaupun dua pemain itu membuat blunder-blunder kolosal yang menyingkirkan klubnya dari kompetisi antar klub Eropa musim ini. Apakah saya masih percaya pada mereka? Ya, karena kami menunjukkan penampilan bagus dan kemenangan bagus dalam banyak kesempatan, ujar ten Hag. Kami harus melihat ke depan ke hari Minggu karena di depan mata ada kesempatan berikutnya, pungkas Erik ten Hag. Daniel Levy yakin Harry Kane bisa raih trofi di Tottenham Hotspur dan jadi legenda. Chairman Tottenham Hotspur Daniel Levy meyakini Harry Kane bakal meraih gelar bersama The Lily White sekaligus menjadi legenda. Daniel Levy menyatakan bahwa Kane bisa bertahan lebih lama dengan ambisi sang striker untuk meraih trofi bersama Spurs. Spurs terakhir kali meraih trofi pada 2008 ketika merajai Piala Liga Inggris. Levy berharap Kane bisa menjadi legenda di Spurs setelah pencapaian sebagai pencetak gol sepanjang masa The Lily Whites dengan 273 gol. Julian Nagelsmann kandidat terkuat untuk jadi manajer Chelsea. Julian Nagelsmann dikabarkan menjadi kandidat manajer terkuat untuk mengisi posisi tersebut di skuad Chelsea pada musim depan. Dilansir dari The Guardian, Nagelsmann menjadi kandidat terkuat karena ia telah lolos tahap pertama, di mana di tahap pertama merupakan wawancara kerja bersama dengan direksi dan juga manajemen Chelsea. Mantan manajer Bayern Munich itu dikabarkan telah lolos wawancara tahap pertama dengan memuaskan. Karena pihak manajemen Chelsea dikabarkan sangat puas dengan visi dan misi Nagelsmann untuk Chelsea. Jumpa Milan, Calhanoglu beri peringatan pada mantan klub. Inter Milan sukses melaju ke babak semifinal Liga Champions dan bakal bersua AC Milan. Hakan Calhanoglu pun memberikan peringatan terhadap calon lawan mereka di kompetisi teratas Eropa tersebut. Inter melaju ke semifinal berkat kemenangan agregat 5-3 atas Benfica. Pada laga yang dimainkan di Giuseppe Meazza Kamis 20 April, La Beneamata bermain imbang 3-3 setelah sebelumnya menang 2-0 di Portugal pekan lalu. Kemenangan tersebut membuat mereka bakal memainkan Derby della Madonnina melawan AC Milan di kancah Eropa. Pasca laga, Calhanoglu memposting di Instagram foto dirinya dengan caption, "Kami belum selesai." Takut dicaplok klub Eropa, Maldini garcep pagari Magnan.
Paolo Maldini dan Frederic Massara bergerak cepat memperbarui kontrak kiper AC Milan, Mike Maignan, yang jadi pahlawan di Liga Champions baru-baru ini. Mike Maignan sejatinya terikat kontrak hingga 30 Juni 2026. AC Milan juga sebenarnya belum terlalu terburu-buru untuk memperbarui kontrak tersebut. Akan tetapi pemain asal Prancis tersebut semakin membuktikan kemampuannya sebagai satu penjaga gawang terbaik di dunia. Sadar bahwa Mike Maignan terlalu berharga untuk dilepas begitu saja, AC Milan pun terpancing untuk memagari kontrak sang penjaga gawang 2 tahun lagi atau sampai 2028. Hukuman pengurangan 15 poin dicabut, Juventus naik ke posisi 3. Juventus mendapatkan kabar gembira usai sanksi hukuman pengurangan 15 poin resmi dicabut. Hal itu membuat I Bianconeri langsung naik ke posisi ketiga klasemen Liga Italia 2022-2023. Dilansir dari Football Italia, keputusan tersebut terjadi usai dilakukan sidang di Collegio di Garancia pada Rabu 19 April waktu setempat. Dalam sidang yang berlangsung selama 3 jam, Jaksa KONI Ugo Toser mengakui bahwa hukuman yang diterima oleh I Bianconeri memiliki motivasi yang kurang jelas dan harus dievaluasi oleh keputusan baru. Dengan demikian, I Bianconeri bisa terkena hukuman pada musim 2023-2024 kalau ditemukan bukti baru. Tiba-tiba banget, PSG berencana batalkan perekrutan Milan Skriniar. Paris Saint-Germain mengambil keputusan yang cukup mengejutkan jelang dibukanya bursa transfer musim panas 2023. Kesempatan memboyong Milan Skriniar secara gratis rencananya akan dibatalkan. Menurut laporan dari Les Parisiens, alasan PSG untuk membatalkan perekrutan Skriniar adalah terkait kondisi fisik sang pemain. PSG dikabarkan tidak menyukai situasi yang terjadi sekarang. Mereka sangat mengkhawatirkan Skriniar akan mudah cedera begitu tiba di Parc des Princes. Nosair Mazraoui mengaku frustasi bermain di Bayern Munich. Nosair Mazraoui, bek timnas Maroko, mengaku frustasi selama ini bermain di skuad Bayern Munich. Alasan frustasinya Mazraoui itu adalah karena ia jarang mendapatkan waktu bermain. Memang hal ini sendiri juga tak lepas dari kondisi sang bek yang sempat absen lama karena mengalami sakit radang perikardium. Selain itu, meski sekarang mendapatkan beberapa kesempatan, kondisi Mazraoui saat ini memang sudah mulai membaik, namun persaingan untuk memperebutkan posisinya juga makin berat. Hal ini menurut sang bek benar-benar membuat dirinya kesal dan juga kecewa. Barcelona masih belum boleh datangkan Lionel Messi. Rumor kepulangan Lionel Messi ke Barcelona semakin menguat. Presiden La Liga Javier Tebas menegaskan bahwa Barcelona masih belum boleh mendatangkan Messi. La Liga meminta Barcelona untuk bisa mengurangi anggaran gaji sebesar 200 juta euro. Tidak ada batas waktu untuk melakukan pengurangan, tetapi kalau bisa secepatnya. Selama Barcelona belum bisa mematuhi anjuran tersebut, maka La Liga melarang Barcelona mendatangkan pemain baru. Jangankan pemain baru, pembaruan kontrak pemain pun akan ditolak. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!